Wah, capek juga jalannya. Ternyata luas Pak ini Pak. Iya, lumayan cukup luas. Nah, ini kita akan naik ke atas karena saya lihat ada berbagai macam, ada jam gadang, ada ayunan dan lain-lainnya. Jadi nggak hanya furniture. Intinya kalau mereka nggak berkunjung kemari rugi deh Pak ya. Betul, betul. Yuk kita lihat yang lainnya. Nah pemirsa, kita berada di lantai 2 sekarang Pak Iya. ya. Nah, ini ada adik kecil juga kita lihat baru saja mencoba kursi goyang. Jadi kursi goyang juga merupakan produk yang dipamerkan dan dipasarkan di sini Pak. Betul, betul Pak Dino. Ini apa nih Pak? Ini tongkat Pak. Tongkat. Wah, halus sekali pewatannya. Kayu apa nih Pak ya? Ini kayu jati Pak dan Jati. kayu mahoni. Jadi yang warna tua ini kayu mahoni, yang muda ini kayu jati. Jadi ada juga pernak-pernik seperti ini. Di situ ada ayunan dan jam gadang. Kita lihat yuk. Tempatnya betul-betul full sehingga sepertinya dimanfaatkan secara optimum Pak ya oleh Betul, para betul. pengrajin ini. Wah, Iya. ini good business Pak. Kita lihat ini ada yang menarik ini. Kursi taman ada ayunan. Bu, apa kabar? Apa? Bu, kita pengen tahu Ibu dari mana nih? Dari Dari Jepara, Pak. dari Jepara, dari Iya. Kasipara. Workshopnya sebelah mana Bu? Di daerah Kaum. Dari Kampung di Jakarta Timur Iya, ya. Jakarta Timur. Wah, produknya yang dihasilkannya apa Bu? Ini meja taman, Meja taman, terus ayunan, ayunan. heeh, Selain ini masih banyak yang lain masih lagi. banyak yang lain. Nah, Ibu berpameran di KIKM. Sebelumnya kalau saya lihat produk-produk ini pernah juga pameran di tempat lain Bu? Pernah Di mana aja? di Kanarima, di JCC, Oh, jadi udah ngider-ngider udah ya. keliling. Dengan pameran di sini lebih asik yang mana Bu? Asikan di ini Pak, PKM ini. Kenapa lebih asik di KIKM? Biayanya lebih murah, Iya. terus fasilitas lebih bagus, promosinya lebih yakut. Waduh, biaya lebih murah, fasilitas lebih bagus, promosi lebih yakut. Ada yang lebih bagus nggak? Kayaknya nggak ada Bu ya. Iya. Wah, jadi ini betul-betul asik. Nah, sedari sini setelah dengan meja-meja taman dan ayunan, kita akan lihat jam gadang Pak. Silakan Pak. Nah pemirsa, jam gadang. Waduh, ini buatannya unik. Kita yang bertanya Pak Ardi. Berapa duit sih harganya ini Pak? Harganya antara 2 sampai 2,5 juta. 2 sampai 2,5 juta. Bisa murah kenapa Pak? Karena langsung dari Betul, karena memang kan yang ada di sini pengrajin. Jadi mereka membuat sendiri atau sebagai pemesan. Tentunya harganya lebih murah dari harga-harga yang lain. Wah, jadi kalau ada pemirsa yang sebagai pedagang, mungkin untuk ekspor ke luar pulau, bisa beli di sini. Harga masih Iya. kompetitif Pak? Jadi memang di sini pembeli tidak hanya dari masyarakat, juga dari pedagang. Dari antar pulau, dari ASEAN juga banyak, dari Malaysia, Brunei banyak datang ke sini. Apalagi tempatnya representatif. Betul. Ya. Wah, ini betul-betul terobosan bagus untuk memberdayakan pengusaha kecil Pak. Iya, betul. Pak, mungkin bisa diberi gambaran Pak, yang berpameran di sini yang menghasilkan barang-barang ini kan Bapak mengatakan pengusaha kecil, bukan Iya. menengah tapi kecil Pak. Iya. Sekecil apa sih kira-kira Pak? Jadi gambarannya Pak, kalau pengusaha kecil adalah pertama mereka tidak punya ruang untuk pameran atau showroom. Yang keduanya mereka workshopnya masih bergabung di rumah atau home industry. Yang ketiganya produk mereka yang dihasilkan tidak lebih dari 10 unit per bulan. Oke. Jadi itulah gambaran dari pengusaha kecil. Dan pengusaha-pengusaha kecil itulah yang coba dibantu kembangkan Pak. Ya? Betul Pak. Jadi dengan adanya gedung PPKM ini atau gedung pusat mebel ini, mereka bisa menampilkan segala macam produk yang dihasilkan dari produk mereka. Oh. Ini merupakan terobosan Pak ya. Betul yang, Pak. Yang keberapa di Indonesia ini Pak? Ini di Indonesia baru pertama kali. Yang pertama kali? Ini semacam pilot projectnya Pemda DKI yang kebetulan juga adanya di sentra mebel terbesar di Indonesia Pak. Menurut Litbang Kompas adalah sentra mebel terbesar di ASEAN. Oh, bahkan terbesar di ASEAN sentra mebel. Wah, ini kita kebayang kalau tadi dikatakan ada 4.000 pengusaha kecil. Betul. Betapa terbantunya mereka, bahkan kita harapkan bisa tumbuh Pak jadi pengusaha Betul, yang Pak. besar ya. Iya. Oke. Yuk kita ngider-ngider lagi, kita lihat lagi. Mau belanja nih dikit-dikit mungkin. Yuk. Nah pemirsa, siapa nggak tahu bingkai foto, tapi bingkainya ini antik saya lihat, bukan gambarnya yang antik, tapi frame-nya ya sangat artistik. Wah ini
gimana cara bikinnya. Ini apa Pak Ade? Ya, jadi ini mungkin supaya masyarakat juga tahu, ini adalah kreasi dari para pengrajin. Mereka membuat bahan-bahan dari kayu limbah yang sudah tidak terpakai, yang harusnya ini untuk kayu bakar, sekarang kita manfaatkan, kita buat jadi frame foto, ya sehingga bernilai jual. Seperti ini harganya 30.000 per buah, dan ini sudah banyak terjual waktu pameran Ivina di Kemayoran. Di samping itu juga salah satu contoh di mana ini harganya cuma Rp5.000 tempat kotak untuk kartu nama. Jadi sama dengan kayu limbah, dengan harga Rp5.000 masyarakat bisa membeli untuk tempat kartu nama. Jadi ini kalau program yang gembar-gembor Save the Planet, manfaatkan limbah. Nah, krunya atau pasukannya Pak Ade ini, para pengusaha kecil ini ternyata sudah lebih jauh Pak ya. Betul, bahkan ada nilai ekonominya ya. Betul. Wah, ini menarik sekali, memberikan inspirasi. Dan akhirnya terobosan-terobosan untuk menggairahkan ekonomi itu mesti terus dilakukan Pak ya. Dan dalam menerobos itu jangan lupakan pengusaha kecil. Betul, Pak. Apa harapan Pak Ade ke depan akan ada hal-hal ini? Ya, harapan kita memang para pengusaha kecil atau pengrajin kecil ini dia lebih berinovasi, kreatif dalam membuat satu produk sehingga bisa bertahan dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sedang kurang baik ini. Dan juga mungkin kita berharap kepada pemerintah agar membantu kami dalam promosi baik itu di lokal maupun di luar negeri, juga dari permodalan dan manajemen dan lain-lain. Itulah harapan dari kami sebagai wakil dari pengusaha kecil dan pengrajin. Terima kasih Pak. Nah, demikian tadi, bahkan mungkin ke depannya kalau ada rekan-rekan baik itu dari pemilik teknologi, pemilik peralatan, permodalan, mau bekerja dengan KIKM, why not datang saja, karena surprising, fasilitas yang dipunyai ini luar biasa Pak ya. Rugi kalau tidak dimanfaatkan. Oke, saya Tito Loko dari Indonesia Business Today. Kita akan berjumpa pada sesi lain.